Amerika Serikat dan Tiongkok sedang berada dalam hubungan yang rumit antara kerjasama dan persaingan. Dua ekonomi terbesar dunia ini saling terhubung erat, tetapi persaingan mereka semakin sengit. Mulai dari perselisihan perdagangan hingga peningkatan kekuatan militer, hubungan mereka dipenuhi ketegangan dan ketidakpastian. Banyak analis melihat ini sebagai tantangan geopolitik utama di abad ke-21. AS telah lama memandang kebangkitan Tiongkok dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apakah persaingan ini akan meningkat menjadi perang dingin baru? Bagaimana AS dan Tiongkok mengelola persaingan mereka akan memiliki implikasi yang mendalam bagi perdamaian global, kemakmuran, dan masa depan tatanan internasional. Transformasi ekonomi Tiongkok selama 4 dekade terakhir sangatlah menakjubkan. Dulunya masyarakat agraris yang miskin, Tiongkok sekarang menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan pemimpin global dalam manufaktur, teknologi, dan inovasi. Kunci strategi ekonomi Tiongkok adalah merangkul globalisasi. Saat ini, merek Tiongkok seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent sudah dikenal luas, bersaing langsung dengan raksasa Amerika. Rencana ambisius Tiongkok, Made in China 2025, telah memicu kecemasan di Washington. Kenyataan baru inilah yang menjadi inti dari persaingan yang semakin meningkat antara kedua negara. Kebangkitan ekonomi Tiongkok disertai dengan pertumbuhan paralel dalam kemampuan militernya. Tentara Pembebasan Rakyat telah menjalani program modernisasi besar-besaran, mengubah dirinya menjadi kekuatan tempur berteknologi maju. Pembangunan pulau buatan dan instalasi militer Beijing di Laut Tiongkok Selatan telah memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga. AS telah lama mempertahankan kehadiran militer yang kuat di Asia Pasifik, yang didukung oleh aliansi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Di luar bidang militer, Tiongkok juga memperluas pengaruh geopolitiknya melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative. Di balik faktor nyata kekuatan ekonomi dan militer, terdapat perbedaan yang lebih mendasar antara AS dan Tiongkok, sistem politik mereka. AS, sebuah demokrasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan pemerintahan yang terbatas, sangat kontras dengan negara otoriter satu partai Tiongkok. AS telah lama mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia sebagai prinsip inti kebijakan luar negerinya. Catatan hak asasi manusia Tiongkok, khususnya perlakuannya terhadap etnis minoritas, dan tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat di Hong Kong, telah menuai kritik tajam dari AS dan negara-negara demokrasi barat lainnya. AS memandang sistem politik Tiongkok secara inheren tidak stabil, dan merupakan ancaman bagi tatanan internasional berbasis aturan. Benturan pandangan dunia yang fundamental ini menyulitkan untuk menemukan titik temu dalam berbagai masalah, mulai dari perdagangan hingga keamanan siber, hingga tata kelola global. Persaingan ekonomi antara AS dan Tiongkok telah terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kedua negara terlibat dalam perang dagang saling balas yang telah mengguncang pasar global. Pemerintahan Trump mengenakan tarif pada barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar, dengan alasan praktik perdagangan yang tidak adil dan pencurian kekayaan intelektual. Tiongkok membalas dengan tarifnya sendiri, yang menyebabkan kebuntuan yang merugikan bisnis dan konsumen di kedua sisi Pasifik. Perang dagang ini menyoroti saling ketergantungan ekonomi yang mendalam antara AS dan Tiongkok. Meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdagangan fase 1, banyak masalah mendasar yang masih belum terselesaikan. Perang dagang adalah gejala dari persaingan yang lebih dalam untuk dominasi ekonomi. Tiongkok, di sisi lain, ingin perusahaannya diperlakukan sama di pasar global, dan menuduh AS melakukan proteksionisme. Persaingan AS-Tiongkok terjadi di panggung global, dengan implikasi bagi negara-negara di seluruh dunia. Banyak negara terjebak di tengah, terpaksa memilih pihak atau melakukan tindakan penyeimbangan yang rumit antara kedua negara adidaya tersebut. Di Eropa, negara-negara bergulat dengan cara terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok, sambil juga mengatasi masalah tentang hak asasi manusia dan keamanan. AS dan Tiongkok juga berlomba-lomba untuk mendapatkan pengaruh di Amerika Latin, sebuah wilayah yang secara tradisional dipandang berada dalam lingkup pengaruh AS.
Persaingan AS-Tiongkok juga telah meluas ke lembaga-lembaga multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana kedua negara telah berselisih tentang isu-isu, mulai dari perubahan iklim hingga hak asasi manusia. Perpecahan ini menciptakan garis patahan baru dalam hubungan internasional dan mempersulit penanganan masalah global yang membutuhkan kerjasama. Hubungan AS-Tiongkok adalah tantangan geopolitik yang menentukan di zaman kita. Kedua negara terkunci dalam interaksi kompleks antara kerjasama dan persaingan, dengan taruhan tinggi bagi kedua pihak dan bagi dunia. Mengelola persaingan ini secara bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas global. AS dan Tiongkok harus menemukan cara untuk bekerja sama dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, seperti perubahan iklim, pandemi, dan non-proliferasi nuklir. Mereka juga harus menetapkan aturan main yang jelas untuk persaingan mereka, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan atau menyebabkan konflik. Masa depan hubungan AS-Tiongkok akan bergantung pada pilihan yang dibuat oleh kedua negara di tahun-tahun mendatang. Kejatuhan ke dalam perang dingin baru tidak bisa dihindari, tetapi menghindarinya akan membutuhkan diplomasi yang cermat, pengendalian strategis, dan komitmen bersama untuk menemukan titik temu. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana seharusnya AS dan Tiongkok mengelola persaingan mereka? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah.